Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu definisi dari bundle morphism. Jadi bundle morphism itu adalah suatu atau a pair of map such that sedemikian rupa sehingga diagram ini tuh komut, di mana APM itu bundle dan A prime, P prime, M prime itu bundle juga. Kemudian kalau ditemukan apa namanya UV dan U-1, V-1, maka APM dan A prime, P prime, M prime itu disebut isomorphic as a bundle. Dan bundle isomorphism itu adalah structure preserving maps for bundle. Ini mirip seperti pemetaan kontinu di ruang topologis. Kita lanjut. Definition: a bundle APM is said to be locally isomorphic as a bundle to a bundle A prime, P prime, M prime for. Jadi ini kita membahas konsep tentang locally isomorphic. Apa itu atau bagaimana itu locally isomorphic? Jadi dua buah bundle itu disebut locally isomorphic if for all P in M there exists neighborhood UP such that the restricted bundle pre-image UP under pi restricted to this manifold ke UP is isomorphic to bundle ini. Oh ya, jadi ya sesuai namanya dia locally isomorphic. Berarti dia kita isomorfikan si neighborhood ini. Jadi untuk setiap P di M ada neighborhood UP yang mana bundle di atas atau bundle yang base-nya ini UP itu isomorphic to the bundle A prime, B prime, M prime. Semua bundle atau semua bundle yang dikonstruksi dengan base UP itu isomorphic tuh ini. Ya, sangat jelas definisinya. Jadi dia secara lokal itu isomorphic ke ini E prime, P prime, M prime. Contohnya harusnya si ini apa namanya Mobius strip itu locally isomorphic tuh cylinder, finite cylinder. Good. Lanjut ke definisi selanjutnya. A bundle APM is said to be bundle APM itu dikatakan yang satu trivial jika if it is isomorphic to product bundle ya. Jadi bundle APM dikatakan trivial jika dia isomorphis terhadap produk bundle. Contohnya yang trivial ya apa namanya, torus bisa, kemudian silinder bisa, dia karena dia isomorphis terhadap produk bundle. Locally trivial if it is locally isomorphic to product bundle. Contohnya yang locally trivial Mobius strip ya, ternyata di bawahnya dijelaskan. The cylinder C is trivial as a bundle and hence also locally trivial. Oke, good. Jadi tambahan juga kalau dia trivial dia berarti locally trivial. Trivial implies locally trivial. Ya, cylinder itu trivial bundle, hence is also locally trivial. Mobius strip is not trivial. Ya, Mobius strip itu not trivial, but it is locally trivial. Karena dia locally isomorphic to finite cylinder. From now on, we will mostly consider locally trivial bundles. Remark, nah ini menarik kalau di fisika. In quantum mechanics, what is usually called wave function is not a function at all, but rather a section of C-line bundle over physical space. Nah, this is good. Physical space-nya nanti kayaknya Hilbert space. Jadi wave function itu adalah section. Section itu berarti tadi pemetaan dari base space ke apa namanya total space. Di sini total space-nya berarti C-line cross physical space-nya ya. Locally look like C-line cross physical space-nya. However, if we assume that the C-line bundle under consideration is locally trivial, then each section of the bundle can be represented locally by a map from the base space to the total space, and hence it is appropriate to use the term wave function. Oh, good. Jadi tetapi jika kita asumsikan bahwa
C-line bundle yang kita tinjau itu locally trivial, maka setiap section dari bundle-nya itu dapat direpresentasikan secara lokal sebagai pemetaan dari base space ke total space-nya, dan cocok kalau kita menggunakan wave function. Jadi sectionnya itu bisa direpresentasikan oleh, ini yang penting, sectionnya itu bisa direpresentasikan secara lokal oleh pemetaan dari base space ke total space-nya. Ini lokalinya, ini yang penting, dan cocok kalau digunakan wave function. Good. Next definition, let APM be a bundle and let F map from M prime to M, be map from some manifold M prime. The pullback, this is quite important. The pullback bundle of APM is induced by F is defined as jadi pullback bundle dari APM yang terindus oleh F. Jadi kalau kita punya bundle ini APM, kemudian kita punya pemetaan F, yang mana pemetaan F ini memetakan M prime menuju M, maka ada induced bundle A prime P prime M prime atau bundle prime-nya, yang mana bagaimana cara mengkonstruksinya. Kita bisa mengkonstruksi bundle yang terinduksi ini dengan cara E prime-nya, kan kita sudah punya M ya tadi, M prime. E prime-nya itu didefinisikan sebagai M prime, E. Jadi dia anggota M prime cross E, di mana F M prime itu sama dengan PE. Itu gambarnya enggak? Oh ada, nanti kita bahas di sini. And pi prime from M prime, E itu sama dengan M prime. If A prime, B prime, M prime is the pullback bundle of APM induced by F, then one can easily construct a bundle morphism by defining. Mungkin kita gambar aja dulu ininya. Jadi kita punya APM, kemudian kita punya F dari M prime ke kemudian kita punya F kita punya F dari M prime ke M, kemudian kita punya E prime dengan P prime, dan E prime nya itu didefinisikan sebagai M prime, E, yang mana M prime, E ini anggota dari E prime nya itu M, prime, E anggota M cross E, tetapi kita ambil F M prime itu sama dengan P E. Jadi kita ambil syarat bahwa F M prime sama dengan P E. Jadi ini sama dengan ini. And P prime M prime, E itu sama dengan M prime ya. Ya saya kira jelas ya. Jadi bundle yang terinduksi oleh F ini adalah bundle yang ini, yang mana E prime nya itu didefinisikan sebagai M prime, E. I prime nya didefinisikan sebagai M prime, E, yang mana F M prime nya itu sama dengan PE. If E prime, P prime, M prime is the pullback bundle of EPM induced by F, then one can easily construct a bundle morphism by defining U from E prime to E, M prime to E ya. Jadi kita ambil bagian yang keduanya aja. This correspond to diagram, dan ini terus correspond to diagram yang seperti ini. Jadi tinggal tambahin U saja di sini.
Jadi kalau kita punya pullback bundle, maka kita bisa mengkonstruksi bundle morphism secara mudah, yaitu tinggal mendefinisikan U, dimana U-nya itu kita definisikan sebagai ngambil bagian E-nya saja. Jadi bundle morphismnya itu U, F. Remark 6.15, the section on a bundle pullback. Section on a bundle pullback to the pullback bundle. A section on a bundle pullback to the pullback bundle. Saya nggak paham artinya. Indeed, let E prime, P prime, M prime be the pullback bundle of EPM induced by F. Ya, ini tadi. Ini adalah pullback bundle yang terinduksikan oleh F. If sigma is section of EPM, jadi ada cross section sigma, then sigma after F determines a map from M prime to E. Sigma after F, jadi F dulu kemudian sigma ya, jadi dia adalah pemetaan dari M prime ke I. F habis itu sigma, which sends each M prime to sigma F M prime in E. Ya, memetakan titik ini ke titik sigma F M prime. However, since sigma is a section, we have, karena sigmanya itu section, maka kita punya kita mau proyeksikan terhadap P ini, titik yang tadi di sini yang berasal dari sini. Ini sama dengan ini ya, berasal dari definisi dari apa namanya, pemetaan apa namanya, konjungsi atau ya pokoknya apa namanya, dilanjutkan pemetaan F, dilanjutkan sigma, dilanjutkan pi. Tetapi karena pi after sigma itu identitas di M dan identitas di M, identitas di M after F itu F saja ya, jadi ini sama dengan F M prime, and hence M prime di pair dengan sigma F M prime itu anggota E prime by definition of E. Oh ya, karena ini sigma F dari M prime itu dia anggota E ya, dan tadi E prime itu adalah M prime, I tadi dari definisi E prime ini, by definition of E prime. Moreover, P prime M prime ini anggota I itu sama dengan M prime ya, itu dari definisi si ini ya. And hence the map sigma prime from M prime to E prime, sigma prime from M prime to E prime, dari dia memetakan M prime menuju dia section ya, ini berarti. Oh nice ya, atau kita ingin membangun section. Want to build section in induced bundle. Dia memetakan M prime menuju M prime, sigma after F after M prime. Nah ini bagus karena dari M prime dan ya di sini variabel yang dibutuhkan M prime aja. Satisfy pi prime after sigma prime itu sama dengan identitas di M prime. Coba kita cek. Ya iya ya. Jadi sigma prime itu kan isinya ini, dan P prime itu memetakan M prime, memetakan ini kan sama ya, memetakan ini menuju M prime. Jadi sangat jelas apa namanya, sigma prime M prime itu sama dengan M prime sigma after F M prime. Dan kalau kita kenakan pi prime dari sigma prime
M prime, dimana sigma prime M prime nya ini, maka dia akan jadi pi prime M prime, sigma after F M prime. Dan dari definisi si pi prime ini, dia memetakan ini menuju M prime. Jadi ini sama dengan M prime. Artinya pi prime after sigma prime sama dengan identitas di M prime. Good. And it is the section on pullback bundle ya, karena definisi section tadi itu tadi dia adalah identitas di ini. Dia require kalau proyeksi setelah si sectionnya itu adalah identitas di base space-nya. Good. Oke, kita belajar tentang definisi locally isomorphic. Dia kita sebut sebuah bundle itu kita sebut locally isomorphic to bundle yang lain jika secara lokal ada neighborhood yang mana bundle yang kita konstruksi menggunakan neighborhood ini itu isomorphic ke bundle prime-nya. Good. Kemudian sebuah bundle itu trivial jika dia isomorphic to product bundle, dan dia locally trivial jika dia locally isomorphic to product bundle, dan trivial itu implies locally trivial. Kemudian kita definisikan apa itu pullback bundle. Kalau kita mempunyai bundle dan kita mempunyai pemetaan dari suatu manifold M prime ke base space di bundlenya itu, maka kita bisa mengkonstruksi secara alamiah suatu bundle lain dengan base space di M prime itu. Gimana caranya? Caranya adalah kita definisikan I prime itu sebagai M prime, I dengan apa namanya? Ya, dengan syarat bahwa f M prime itu sama dengan PI, dan proyeksinya itu kita definisikan sebagai seperti ini. Dan dia memenuhi definisi bundle. Bundle itu ya cuman butuh ini manifold. Berarti ini manifold berdasarkan apa namanya? Produk ya. Menggunakan produk manifold. Dan ini itu bisa dicek bahwa dia adalah pemetaan yang kontinu. Dan kalau kita punya indus pullback bundle, maka secara alamiah kita bisa mendefinisikan bundle isomorphism yang seperti ini. Dan kemudian section on a bundle pullback to the pullback bundle. Ya ini pokoknya ini kita mengkonstruksi section di pullback bundle. Caranya mengkonstruksi section di pullback bundle-nya seperti tadi yang saya jelaskan. Jadi dicek kalau ini itu anggota I prime dari definisi ya yang penting ini ya sebenarnya. Jadi kalau kita punya saya paham, a section on a bundle pullback to the pullback bundle. Jadi kalau kita punya section di sini, oke. Jika kita punya section di I PM, maka secara alamiah kita bisa mengkonstruksi section di I prime, P prime, M prime menggunakan section di I P M. Good ya. Jadi itu maksudnya ini. Ya, jadi konstruksi yang ini itu kan membutuhkan sigma ya. Jadi kalau kita punya sigma atau section di IPM, maka kita bisa pullback section itu ke pullback bundle. Oke. Section on bundle pullback to the pullback bundle. Oke. Jadi ya itu artinya itu. Good.